Lalu kita akan bicara tentang aljabar Boole seperti yang di sebelah ini, bahwa dia dikembangkan oleh George Boole. Lalu kenapa kita perlu sistem ini? Karena pada saat kita sudah memiliki bilangan biner atau kita memiliki sinyal on dan off, lalu bagaimana kita membuat keputusan? Kita perlu operator. Operator itulah yang kita sebut dengan operator logic atau logic operator, atau kita sebut dengan, kalau yang paling gampangnya kita kenal dengan istilah gerbang logika atau logic gate. Logic gate di sini itu banyak, tapi yang dikenal atau menjadi gerbang dasar adalah AND, OR, dan NOT. Anda mungkin sudah tahu AND, OR, dan NOT seperti apa. Saya mungkin tidak akan mengulas, dan biasanya direpresentasikan dengan tabel kebenaran. Nah, kenapa logic gate ini muncul? Ya karena otak kita berpikir seperti itu. Contoh yang gampang adalah jika kita menggunakan logic OR. Logic OR yang ada di sini misalkan. Kenapa kita bisa membuat pemetaan seperti ini? Paling gampang adalah jika kita ingin membuat suatu keputusan, contoh apakah hari ini kita ingin membawa payung atau tidak, maka itu adalah outputnya. Nah, sementara apa indikator kita untuk menentukan kita membawa payung atau tidak? Jika indikator 1 bahwa input 1 kita anggap adalah hujan atau tidak, input 2 atau indikator 2 adalah panas atau tidak, di mana panas dan hujan mengakibatkan kita harus membawa payung. Maka ini adalah kombinasinya. Jika tidak ada hujan dan tidak ada panas, maka kita tidak perlu membawa payung tentunya. Sementara jika tidak hujan tapi terjadi panas, maka sudah pasti kita harus membawa payung. Sebaliknya jika hujan tapi tidak panas, maka kita akan membawa payung sebagai keputusan kita. Apalagi jika yang terjadi adalah sudah hujan dan panas pula, maka hasilnya kita akan membawa payung. Dan inilah sebenarnya pemetaan otak berpikir dengan cara logik. Ya. Nah, ini yang kita sebut dengan logika OR. Jadi manusia berpikir salah satunya adalah berpikir memberikan keputusan dengan cara OR. Sementara yang N seperti apa? N itu gampangnya adalah pada saat Anda masuk kuliah. Seseorang ditentukan masuk kuliah di perguruan tinggi, katakan Politeknik Negeri Jakarta, apabila 1, indikatornya adalah mengikuti ujian dan lulus. Lulus mengikuti ujian 1, kedua, telah lulus SLTA atau sederajat. Jika salah satu saja dipenuhi, maka dia tidak akan diizinkan masuk di kampus kita. Sementara jika dua-duanya dipenuhi, maka dia otomatis akan dianggap lolos. Artinya diperbolehkan menjadi mahasiswa. Itu adalah logika yang simpel dengan sistem N. Nah, sementara yang NOT adalah sesuatu yang berkebalikan. Jika contoh hari ini tidak hujan, maka saya akan pergi ke kampus. Dia berlaku kebalikan keputusannya. Sebaliknya, jika hari ini hujan, maka saya justru tidak pergi ke kampus. Nah, itulah yang ada di otak manusia jika ingin membuat suatu penyederhanaan terhadap pengambilan keputusan. Oke, lalu apa aplikasinya kalau kita sudah punya sistem yang seperti ini? Jika manusia berpikir sangat simpel, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kalau kita membuat suatu mesin dan mesin atau alat tersebut bisa membuat keputusan sama seperti kita? Karenanya dibuat rangkaian logika atau logic gate. Ini adalah IC, Integrated Circuit, di mana ini dijual di pasaran, mungkin harganya 4.000, 5.000-an. Ini adalah logika NAND, not AND. Ini adalah logika inverting atau NOT. Nah, ada daftar macam-macam. Contoh ini adalah daftarnya. Ada 7400 itu NAND, lalu kemudian 7404 itu adalah NOT, atau kita sebut dengan inverter. Lalu kemudian 7408 kita sebut dengan AND gate. Ada juga yang OR, nomornya itu tidak perlu kita hafal, nanti kita tinggal cari saja dari internet, dan pada saat kita ingin membeli, penjual juga pasti akan tahu
di mana jika kita menggunakan ini, kita bisa rangkai sedemikian rupa untuk membuat keputusan sesuai dengan tabel yang kita inginkan. Ini adalah sebagai contoh gambaran seandainya sebuah input dihubungkan ke salah satu kaki dan sebuah input lagi dihubungkan ke kaki lainnya, dan outputnya adalah di kaki yang nomor 3. Jika ini adalah IC-nya, maka kita lihat di sini. Di sini adalah gambaran dari NAND gate, di mana satu input adalah kaki nomor 1, satu input kaki nomor 2, outputnya adalah kaki nomor 3. Sehingga kalau kita ingin mendapatkan hasil, kita akan mengambil dari pin kaki nomor 3-nya. Sementara kombinasi inputnya itu akan dilakukan di nomor 1 dan 2. Sehingga seandainya kita menggunakan switch, maka kombinasi switch-nya akan mengakibatkan output di nomor 3 akan on ataupun off. Kalau ini menggunakan NAND sistemnya, maka dia akan mengikuti aturan main dari NAND gate dengan 2 input. Ingat bahwa ini sebagai contoh adalah menggunakan 2 input. Tapi pada kenyataannya, rangkaian digital tidak hanya 2 input saja, bisa lebih. Ya. Lalu kemudian, jika Anda tahu bahwa di dalam prosesor tersebut ada yang saya tadi sudah bahas, ada arithmetic logic unit. Bagaimana sistem bekerja menggunakan arithmetic logic unit? Contohnya adalah seperti ini. Arithmetic logic itu artinya apa? Arithmetic logic unit, aritmatik dari kata aritmatik itu adalah yang kita kenal di matematika. Ada kali, bagi, tambah, kurang. Nah, hal itu juga bisa disimulasikan atau ditiru oleh sebuah mesin dengan menggunakan rangkaian logika. Ini adalah sebagai contoh. Ini adalah penjumlahan. Bagaimana penjumlahan itu bisa menggunakan rangkaian logik? Nah, ini bisa menggunakan rangkaian XOR atau exclusive OR, di mana exclusive OR ini sendiri merupakan gabungan rangkaian logika AND dan OR yang dirangkai sedemikian rupa, juga NOT, sehingga dia bisa berfungsi sebagai XOR. Nah, lalu kemudian dihubungkan dengan rangkaian AND. Jika di sini ada sebuah input dengan input satu lagi dihubungkan, maka dia akan berfungsi seperti layaknya penjumlahan. Sementara subtraktor atau pengurang itu memiliki rangkaian logika seperti ini. Jadi apapun yang di dalam prosesor sebenarnya berisi rangkaian digital. Nah, itu sebabnya prosesor dapat berfungsi seperti yang kita inginkan. Yang saya contohkan di sini adalah menggunakan aritmatik fungsi atau fungsi aritmatik. Ini adalah multiplier, artinya perkalian.